Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadala dan Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wa asodata mandor semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 9 dengan saya Andrew saya dengan betul rekan saya dengan bernama Muhammad Pilih Hasbullah. Itu pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil dari PBL kami yang mempunyai kasus yaitu efektivitas terhadap siswa dalam belajar di masa pandemi. Kami membaginya dengan timeline, ada juga baca kajian literatur, mindmap, terus analisa dan sintesa. Yang pertama yaitu timeline-nya yang pertama ini kami menentukan judul kasus. Itu judul yang kami ambil, efektivitas manajemen belajar sekolah di masa pandemi. Mengapa kami mengambil ini? Karena saat ini ada sekolah yang menggunakan online, tapi mereka ini tidak maksimal dalam belajar. Maka dari itu kami mengambil kasus ini. Pada pertemuan ke-5 kami yang keempat itu ketetapan merancang instrumen pedoman wawancara di kasus. Itu kami mulai membuat pertanyaan terhadap siswa yang mengalami sekolah online itu, yaitu membuat 10 soal untuk mempersiapkan melakukan wawancara terhadap sekolah. Kemudian target yang kami capai yaitu akan melakukan wawancara terhadap siswa SMA. Terus yang pertemuan keempat, pertemuan kelima kami membuat kajian literatur. Kami membagi tugasnya dengan mencari referensi dan teori. Kami target yang kami capai yaitu mendapatkan 15 referensi. Pada pertemuan ke-7 kami telah melakukan wawancara. Yang kedua itu membuat identifikasi masalah. Yang kedua itu membuat vitamin. Pembagian tugas kerjanya yaitu yang pertama kami wawancara terhadap siswa SMA dan orang tuanya melalui Google Form yang kami buat. Yang kedua itu menuntaskan pengumpulan data. Yang ketiga itu hasil wawancara siswa SMA atau Sriwijaya. Sesuai target dan capaian selanjutnya itu untuk memperoleh hasil dari pertanyaan. Yang kedua untuk memperoleh hasil asesmen. Yang ketiga menghasilkan permasalahan kasus. Untuk selanjutnya kami mendapati kajian literatur itu dengan kriteria subjek atau sampelnya di orang tua dan siswa. Kami mendapati 16 daftar pustaka dengan kategori kutipannya itu
teori utama. Ada 16 referensi, yaitu teori utama. Yang selanjutnya ada tema. Tema ini ada di main map. Di ini yang pertama itu dengan tema aktivitas manajemen belajar tatap muka saat pandemi. Yang kedua itu ada kriteria subjek, yaitu siswa yang mengelola belajarnya di masa PTM atau pertemuan tatap muka terbatas. Selanjutnya ada analisis dan sintesa hasil instrumen wawancara, yaitu di SMA Atmajaya ini ditetapkannya surat keputusan bersama menteri bahwa itu penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini memberikan gambaran tentang tahapan dan alternatif strategi pelaksanaan PTM yang dapat diadaptasi oleh siswa. Kami solusi yang kami berikan terhadap siswa yaitu model pembelajarannya investigasi kelompok merupakan suatu jenis model interaksi sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama interaktif dan produktif. Model pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman siswa dalam memecahkan permasalahan dengan cara sendiri dan dibicarakan dalam kelompok secara demokratis. Meskipun siswa ini sekolah offline, mereka ini belum puas terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Maka siswa melakukan kerja kelompok di luar sekolah. Itu selanjutnya itu strategi pembelajaran eksplorasi merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Mengapa demikian? Sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Ini akan efektif jika ingin membagikan pengetahuan siswa tentang topik ini. Misalnya materi pelajaran yang bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi belajar. Untuk yang selanjutnya di bagian instrumen, kami kelompok 9 ini dengan kasusnya efektivitas terhadap siswa dalam manajemen belajar di masa pandemi ini, kami mengumpulkan data, mencari data pada siswa dengan menggunakan Google Drive. Kami membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mereka wawancara itu melalui Google Drive. Mengapa kita tidak langsung dengan siswanya tersebut? Akan ditokohkan akan terjadinya pencemaran virus corona. Udah cukup saya sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dekan saya, Muhammad Fili Hasbullah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fili Hasbullah dari Prodi Bimbingan Kesenian Islam semester 5 kelas A, kelompok 9 di mata kuliah studi kasus. Baiklah, sini saya akan melanjutkan dari diskusi kelompok 9 itu dibuat oleh saudara Andre. Dan di sini Perbatim hasil wawancara
mahasiswa, siswa SMA. Nama Wismoko, kelas 12, konselor. Bagaimana tanggapan Anda selaku siswa selama pandemi ini di dalam belajar online dan jarang melakukan pembelajaran offline atau tatap muka? Apakah ada minat dan bakat Anda dalam mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah? Sang konseli pun menjawab, pembelajaran yang selama ini dilakukan secara daring menurut saya kurang efektif karena siswa dan siswi sulit dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan palang merah remaja. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu konselor. Sistem pembelajaran tatap muka mulai diterapkan secara perlahan oleh sekolah. Sebagai seorang siswa, hal seperti apakah yang harus Anda lakukan agar sistem pembelajaran tersebut harus dilakukan hingga seperti normal kembali? Dan sang konseli pun menjawab mematuhi protokol kesehatan sesuai SOP COVID-19 adalah supaya untuk mendukung proses tatap muka. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu konselor. Konselor eh, konselor sebagai konselor, hal yang eh, maaf, saya ulangi kembali. Sang konselor, sistem pembelajaran tatap muka diterapkan secara perlahan oleh sekolah kan. Sebagai siswa, hal seperti apakah yang sebagaimana sistem pendidikan yang akan berubah secara perlahan ke pembelajaran tatap muka ini, bagaimanakah pendapat orang tua terhadap hal tersebut? Konseli pun menjawab sedikit was-was, namun setelah vaksinasi orang tua mendukung. Dan konselor pun menanyakan kembali mengenai sistem pembelajaran tatap muka yang diadakan oleh sekolah, manajemen belajar seperti apakah yang akan diterapkan oleh orang tua kepada anaknya? Apakah berbeda atau tetap sama dengan sistem pembelajaran online sebelumnya? Dan konseli pun menjawab, orang tua akan memprioritaskan anak-anaknya untuk bersekolah tatap muka. Dan konselor menanyakan kembali, sebagai seorang siswa ketika diberikan tugas oleh guru di sekolah antara tugas sekolah dan tugas rumah untuk mempermudah Anda dalam beraktivitas, maka tugas manakah yang Anda kerjakan terlebih dahulu? Dan sang konseli pun menjawab, tugas sekolah terlebih dahulu. Setelah tugas sekolah selesai, maka waktu untuk membantu orang tua cukup panjang. Eh, Konselor pun menanyakan kembali, sebagai orang tua yang mendidik anak di rumah, seperti apakah yang harus dilakukan orang tua kepada anak agar manajemen waktu antara belajar dan bermain. Dan sang konseli pun menjawab, dengan mengatur waktu belajar dan waktu bermain secara terpisah. Konselor pun menanyakan kembali, selaku orang tua di rumah, manajemen belajar seperti apakah yang mudah untuk diterapkan oleh siswa pada saat di rumah. Dan konseli pun menjawab, dengan mendampingi anak saat belajar. Waktu antara waktu belajar dan waktu bermain. Dan sang konseli pun
menjawab, sedikit demi sedikit sudah mampu mengatur waktu. Konselor pun menanyakan kembali, sebagai orang tua yang mengajarkan anak di dalam rumah, bagaimana pendapat orang tua mengenai pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh sekolah secara perlahan ini? Konseli pun menjawab cukup mendukung, karena dapat meluangkan sedikit waktu untuk orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dengan tenang, tanpa harus membagi waktu sambil mendampingi anak saat belajar daring. Baiklah, untuk mempersingkatnya, di sini kami langsung saja ke kesimpulan atau analisa atau sintesa atau diagnosanya. Dari data dari data tersebut bahwa sebagian dari siswa lebih memilih sistem pembelajaran offline. Hal tersebut dikarenakan kurang efektifnya sistem pembelajaran online yang disebabkan oleh beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran dalam proses belajar, dan siswa banyak yang setuju jika sistem pembelajaran secara offline diterapkan secara perlahan ataupun bertahap, karena hal tersebutlah yang diharapkan agar proses belajar menjadi lancar dan segala ilmu yang dibagikan oleh guru lebih mudah dicermati, dan siswa tidak begitu konten terhadap protokol kesehatan jika sistem pembelajaran offline diberlakukan. Peserta didik juga tidak mempunyai teman dalam pembelajaran. Akibatnya kesulitan dalam belajar ditanggung sendiri dan menjadi beban psikologis bagi peserta didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan PJJ kurang efektif dan memberikan dampak negatif bagi peserta didik. Di antaranya ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, kendala tumbuh kembang anak, serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak. Masalah lainnya adalah belum mera meratanya akses fasilitas yang mendukung belajarnya anak-anak, baik karena faktor wilayah ataupun karena latar belakang sosial ekonomi orang tua. Dari hasil wawancara tersebut melalui instrumen siswa mengatakan, pembelajaran yang selama ini dilakukan secara daring menurut kami kurang efektif, dikarenakan siswa dan siswi sulit dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dari siswa lain juga tanggapan saya selama belajar online itu merasa tidak nyaman ya, karena kita belajar online ketika belajar online, saya tidak ada merasakan asiknya eee, belajar offline ketika satu kelas dulu. Dan, sehingga mereka ada titik kejenuhan untuk selalu di rumah dan berharap kembali sekolah offline. Belajar saat ini sangat diperlukan oleh siswa, membagikan waktu untuk yang efektif untuk belajar, bisa membuat jadwal antara waktu bermain dan waktu belajar, serta ikut dalam ekstrakurikuler sekolah. Dengan adanya minat dan bakat sekolah, siswa mempunyai wawasan belajar yang lebih. Hal ini dilakukan pada saat pandemi. Sekolah menerapkan sekolah PTM, dan sisi lain siswa dibolehkan mengikuti kegiatan pramuka di sekolah tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan saat di rumah, orang tua selalu memerhatikan dan mendampingi anaknya dalam belajar agar pekerjaan sekolah dapat terselesaikan dahulu, baru bisa mencari kegiatan yang lain seperti bermain dan membantu pekerjaan di rumah. Eee, Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, yaitu kelompok 9. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri, kami selaku, kelompok 9 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.